What's up, guys? Hey yo Clippers, Hey Clippers, what's up? Fontian here. Iza here. And today we're doing a special segment namanya Boys versus Girls. Right. Kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kali ini Cila dan Akilah. Gantian ya mereka ya. Gantian, ini pertanyaan yang mereka kepoin tentang cowok. Tapi masih dengan tema yang sama kayak mereka, relationship. Relationship edition. Alright, so without further ado, let's Clip. Okay, first question. Kenapa cowok lebih sering mementingkan game daripada ceweknya? Silakan. Oke, gue itu bukan gamers dan gue yakin Iza juga bukan. Gue bukan Karena gue gamers. kerja sama dia. Yes. Gue tahu dia nggak pernah game. Nggak. Nggak ada game di HP lo ada game. Ada. Apa? PUBG, cuman buat sama cewek gue aja. Maksudnya? Main PUBG sama cewek gue doang. Oh berarti lo gamers? Nggak, cuman gitu doang, Fon. Gue nggak duit sering tiap hari gitu, nggak. Cewek lo main juga? Cewek gue main. Oke. Cuman nggak yang tiap hari gitu. Kalau gamers kan, kita bisa bilang gamers itu setiap hari main kan. Ya. Terus sampai lupa waktu, sampai lupa punya cewek gitu segala macem kan. Ada sih temen gue yang lupa cewek kayak gitu. Lupa punya cewek maksudnya. Gue juga ada. Menurut kalian itu kenapa? Gaming yang kita tahu itu banyak sekarang bahkan udah di Olympics nggak sih kayak Iya, e-sports jadi tuh udah jadi e-sport. ini. Jadi emang kalau main tuh seseru itu dan sefokus itu. Jadi Gak bisa diganggu lah. nggak bisa diganggu. Itu kayak olahraga lah mungkin orang mikirnya sekarang. Jadi cewek atau girlfriend yang punya cowok gamers, ya Sabar. boleh diingetin kalau misalnya quality time kalian tuh kayak ya udah jam ini quality time, jam ini gue main game ya, tolong jangan diganggu. Yang penting komunikasi nggak sih? Benar. Soalnya tanpa komunikasi juga kayaknya bakal jadi berantakan karena kan si cowok juga pengen main juga lah istilahnya ya kan, dia gamers, jadi yang cewek juga mungkin harus tahu. Yang cowok juga harus tahu juga kalau dia punya cewek. Menurut gue itu works both ways sih sebenarnya. Kalau lo cowok gamers, kalau mau main game kasih tahu, kabarin, jangan main terus ngilang. Ya, itu dia. Emang cewek mikirnya ghosting. Masalahnya gini, cewek kalau nggak ada kabar, nggak dikasih kabar, dia pasti mikirnya jauh banget kemana-mana gitu. Dia nggak? Pasti kayak, aduh nih orang sama siapa ya gitu. Kemana ya gitu ya. Udah nggak sayang sama gue ya. Padahal kelihatannya anjing gue lagi nyari enemy nih. Gue lagi Gue mau lagi battle rampage nih. Iya. Kasih tahu. Kasih tahu. Dan batasin waktu game kalian, oke? Yes. Gue punya teman yang addict banget. Bukan addict. Addict. Addicted. Mereka addicted dan mereka lupa waktu. Oke, jadi Addict banget sih itu. Oke, next question. Ngomong dong. Ayo, oke. Nanti lo jawab. Next question. Sebenarnya cowok-cowok di tongkrongan. Yang tulisan siapa sih? Gue sebenarnya cowok-cowok di tongkrongan itu suka bahas cewek atau relationship mereka nggak sih ke teman-temannya? Kak, ini klarifikasi dikit ya. Kalau cewek itu pasti ngomongin cowok kalau dia makan. Well. Even gebetan doang pasti diomongin. Kalau kalian gimana? Kalau menurut gue ada stepnya sih. Ada fasenya. Cowok tuh nongkrong, misalkan katakan 4 jam ya. Jam pertama tuh basa-basi. Iya. Apa kabar bro? Lu lanjut udah lama banget nggak ketemu. Yang fase yang kedua udah mulai ngomong, lu sibuk apa sekarang? Kayak gue lagi ngerjain ini nih, ini, terus nyari koneksi, nyari relation, sama aja kayak pamer ya sih sebenarnya itu, tapi terselubung aja. Terus yang ketiga baru ngomongin cewek. Entah nanti temennya mungkin nanya, gimana lo sama si itu? Itu biasanya sih kalau gue. Yang keempat, hal terrandom nggak jelas yang udah. Bukannya jadi filsafat dulu ya? Hah? Filsafat. Terus akhirnya ekonomi, ngomongin hukum agama, ngomongin dunia. Buset. Mau kuliah loh. Biasanya yang terakhir tuh udah keruh banget sih. Buat gue ya, maksudnya di Kehabisan tongkrongan topik gue. nggak sih Kehabisan sebenarnya? topik soalnya. Kalau lu gimana? Iya setuju. Jadi relationship, tapi ada situation tertentu di mana cowok itu ada beberapa cowok yang nggak terlalu comfortable untuk ngomongin relationshipnya Right. dengan orang lain. Yes. Especially kalau misalnya yang maybe ya baru ada problem atau apa. Karena itu termasuk gue tipe kayak gitu. Karena Okay. menurut gue relationship things itu private. Oke. Respect. And menurut gue sih what I talk about, especially kalau misalnya sama pacar gue, yaitu between gue sama dia aja. Nggak akan Yeah. gue berubah sih. Jadi lebih senang untuk keep sendiri daripada minta solusi ke orang gitu. Karena at the end of the day yang ngejalin relationship tuh gue sama pacar gue, bukan That's sama true. orang lain. Kalau misalnya gue involving someone else, dan itu menurut gue sih, gue juga nggak mau pacar gue melakukan hal itu dengan orang lain gitu loh, you know? Right. Mungkin pembahasan yang kita omongin sama cowok-cowok tuh nggak yang sedalam itu nggak sih? Karena
cowok juga nggak akan segampang itu untuk open up about something yang private. Kita mah hahaha aja Ah, iya. kerjaannya kalau tongkrongan tuh. Seneng-seneng aja gitu, Iya. nggak ada yang ngebahas yang serius-serius banget. Nggak. Next question. Next one. Kenapa rata-rata cowok bisa posesif banget ke cewek, tapi nggak suka kalau diposesifin balik? Gue suka kok diposesif. Gue demen sih. Ini mungkin common misconception yang cowok diposesifin tuh nggak suka. Karena itu mungkin ya stereotype, agak stereotype. Tapi menurut gue kalau lu in a good healthy relationship sama seorang Pasangan lo. dan lu cowok diposesifin tuh merasa enak gitu, you know what I mean? Iya. Kayak anjing ada yang peduli sama gue Yes, gitu. yes, Yeah, exactly. yes. Iya, kecuali dia itu punya simpenan. Punya Gue maksud suka. lain. Iya. Ya sih, kalau misalnya gue sih diposesifin aja gue seneng banget. Gue seneng banget sih. Cuman gini kan, ada posesif tuh kan ada levelnya kan. Kadang posesif itu baik, cuman kalau kebanyakan berlebihan ya nanti jadi toxic gitu loh. Dan itu it started posesif yang biasa aja gitu. Itu semua start from 0 sampai jadi 100 bahkan melebihi gitu. Dan ya we should be careful about posesif sih menurut gue. Dan jealousy itu juga harus ditekan. Trust sih sebenarnya. True. Kepercayaan itu juga penting sih menurut gue. Jadi kalau lu percaya sama pasangan lu nggak akan ngapa-ngapain ya, why should you be jealous? Being possessive itu bagus. Ya. Tapi dengan We like it. Tapi boleh kasih satu contoh posesif yang berlebihan? Yang parah banget sih, Fon. Yang kayak parah banget. Posesif parah banget. kalau gue cewek yang kadang-kadang kalau nggak suka sama temen kita cewek, terus nge-DM cewek temen cewek kita, ya that's ngelewatin line itu sih. Ketiga. Next one. Ketika cewek lagi berantem terus nangis depan cowoknya, sebenarnya cowok itu ngerasain apa sih? Ya, sedih lah kita. Ya nggak sih? Ya, we feel the same way kan. Bro, kalau soal gitu gue Karena gini, kalau gue ya, sure. gue takut gue memperburuk suasana. So I better shut my fucking mouth daripada gue ngomong salah lagi. Karena dari kondisi mereka yang mungkin lagi nggak stabil dan lagi karena emosional kan, nangis tuh emosional. Jadi kalau kita ngomong A, B, C, nanti kita salah lagi gitu. Jadi menurut gue diam itu adalah emas sih. Kalau lo? Gue setuju. Kalau orang yang gue sayang banget itu nangis, ya itu it hurts me juga. Walaupun mungkin nggak ada air mata di mata gue, tapi deep down itu gue juga merasa ya part of me gitu, Yes. sakit juga. Yeah. And kenapa gue mungkin bukan diam, lebih tepatnya trying to understand kali ya. The situation. Yeah, and trying to listen to what the problem is. Dari situ mungkin yang gue bisa dapat adalah walaupun gue nggak bisa mungkin fix it the problem, tapi gue bisa at least give her comfort gitu nggak sih? Being there at least, being present and knowing that you can get through this and you have me gitu loh. You have me to help you. Ya, jadi kita bukannya diem. Kita diem tuh bukan kayak diem kita nggak peduli, tapi kita diem karena kita mencoba untuk mengerti. Ketika dibutuhkan bantuan, baru kita spring into action. Next one. Next, the last question. Okay, last. Apa alasannya cowok yang ngakunya sayang sama pasangannya, tapi masih bisa selingkuh physically sama cewek lain? Well, the thing is, we get bored sih. Kalau gue ngelihatnya mereka yang melakukan itu bisa jadi dimulai dari bosan. Tapi menurut gue bosan bukan jadi alasan. Bukan jadi alasan buat mutusin, bukan buat alasan jadi kayak main sama cewek lain. Buat gue bosan itu adalah fase dari sebuah hubungan. Jadi kalau lo lagi bosan ya do something with your significant other untuk membuat perasaan itu ada lagi gitu, lo ngerti gak? Yeah. Bosan itu hilang dan lo jatuh cinta lagi sama pasangan lo. Tapi kalau yang dari ini keterlaluan sih. Sampai physically sama seseorang. Gue bisa baca. Itu like kalau secara kasarnya adalah kayak they're having a party terus kayak terbawa suasana sama cewek lain when they're tipsy or something like Damn. that. Kayak film. Tapi atau enggak memang bukan karena tips yang emang sengaja dengan alasan ya udah gue cuma pengen cari experience baru kan mending gue disayangnya sama cewek dulu. Do you think it's normal? No. Jadi it's all about commitment sih. The foundation itu fondasinya adalah komitmen. Kalau lo udah komit sama seseorang, lo nggak akan kepikiran pun tuh nggak akan untuk melakukan hal kayak begitu tuh. This is stupid decision to make gitu. Apalagi di saat misalkan lo lagi ada party, itu bodoh sih menurut gue. Kalau lo nggak komit, dan selesain dulu sama cewek lo yang ngerti nggak sih? Don't hurt her gitu. Okay, so this is a complicated issue sebenarnya yang banyak mungkin terjadi nowadays, especially now ya, mungkin dengan more of a free, apa ya sebutannya? Globalisasi. Apaan sih? Di bawah globalisasi panas ya kok globalisasi. Bisa terjadi
because of a multitude of reasons. Tapi karena ini biasanya terjadi karena laki-laki ini nggak bisa dapat apa yang dia cari di perempuan yang dia mungkin saat ini pasang. Walaupun sesayang apapun, tapi consent is important. Right. Okay? Yes. It's important. Bukan lu bisa senat jidat sama anak orang. Mungkin alasannya itu karena oke, lu pacaran sama cewek tapi lu nggak bisa dapet yang lu mau dari dia. Whatever that Damn, that's may tough. mean, ya kan? It doesn't make it right. Mau dengan gimmick gue menjaga cewek itu jadi gue gak akan Oh itu apalagi itu. Why maksudnya ya? Aku sayang sama kamu, tapi bukan berarti aku ini. Aku sayang sama kamu tapi sama yang lain ya. Aku jaga kamu loh. Ini alah bullshit. Ini pesen buat laki-laki ya, biar nama kita jangan makin jelek. Udah jelek makin jelek. Kita mencoba perbaiki loh. Iya nggak sih? Gue suka nih kan, hobi feminis nih gue suka. Iyalah. Women's rights. Yeah! Itu juga nggak baik lah hubungan sebelum nikah juga, ya nggak sih? Yes. Walaupun itu nggak di-mention, tapi ya jangan jaga gitu lah. Dan mungkin saran buat cewek-cewek sih ya. Kalau cowok lu kayak gitu atau pasangan lu kayak gitu, then cut him off. It's Yeah. not worth it. Jadi relationships, it's tough. Yeah. Okay. Any relationship itu tough. Tapi it's going to be tough, and it is tough. Tapi if you guys are committed, and if you guys be honest with each other, it will be something beautiful. It would be the best thing you ever happen in your life. Karena dari awal kita juga ditakdirin dengan berpasang-pasangan ya sih. Right. Sudah dicantumkan dan dicatat. Dari gue ada dua hal yang saling berhubungan dan penting, komitmen dan trust. Itu dua hal yang berhubungan menurut gue. Kalau lo komit ya lo harus percaya. Kalau lo percaya berarti lo komit. Kepercayaan gak bisa tumbuh langsung sejak pertama lo jadian. It's okay to develop your trust. Just remember that if you're committed to someone, you have to trust them. If he makes you happy ya, then go on gitu. Kalau dia membuat lo jadi orang yang nggak percaya diri, terus insecure, and permasalahan wanita lah gitu. Gue juga insecure sih. Cowok juga bisa sudahi. insecure loh. Cowok bisa insecure. Oke guys, kita barusan menjawab 5 pertanyaan dari girls to the boys kali ini ya. Relationship edition. Relationship edition. Kalau misalnya kalian suka, please give a like and comment down below kalau misalnya kalian mau lihat part 2 atau misalnya versi-versi lain. Friendship edition. Friendship edition. Family edition. That's a good one. Yeah. That's a good one. And we'll see you in the next video. See you next clip. See you next time.